Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini konten videonya adalah menjawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan Mas Rizky Ananda. Pertanyaannya seperti ini. Bang, tolong dijawab sistem aliran tinta dari tabung ke cartridge itu otomatis tersedot atau bagaimana? Ya, sebenarnya ini adalah pengetahuan teknis cara sistem kerja cartridge ya, kemungkinan seperti itu. Oke, saya akan mencoba menjawab sesuai dengan yang saya tahu. Yang pasti bukan secara teknisnya detail ya, mungkin kita main logika aja. Bagaimana kok tinta itu bisa mengalir dari tabung ya ke cartridge? Apakah itu otomatis atau tersedot? Kok bisa terjadi seperti itu? Ya, kita jawab pelan-pelan, semoga penjelasan saya bisa dipahami ya, bisa dipahami dan menjadi gambaran. Dan ini bukan penjelasan secara teknis detailnya ya, mungkin sebagai gambaran saja. Oke, sebelum dijawab pertanyaan itu, kita harus tahu cartridge itu susunannya seperti apa. Kita bongkar ya, kita coba lihat dalamnya. Jadi untuk hitam itu seperti ini ya, di sini spon tebalnya segini ya, ini spon. Terus di sini ini ya, ini sebatas ini sampai sini itu rangkaian headnya berisi rangkaian elektronik, ada heater dan lain-lain, dan lubang nozzle ya di sini ya. Ini tinta, ini head, dan ini rekat, ini lem, ini rekat sangat rapat ya, sangat rapat ya. Jadi ini head, lubangnya sangat kecil, lubang nozzle-nya itu sangat kecil ya, nggak kelihatan. Ini terdiri dari berapa lubang nozzle kita pun tidak tahu ya, seperti itu. Lubang nozzle-nya sangat kecil. Ini ada fleksi ya, apa namanya itu ya. Begitu juga di printer Epson. Kalau printer Canon, antara cartridge sama head jadi satu. Tapi untuk printer Epson ya, itu terpisah antara cartridge sama head. Ini cartridge, ini head ya. Ini nancap cartridge dari selang, ini nancap ke sini ya. Di sini ada karetnya yang membuat rapat ya. Terus di dalam head itu seperti ini. Kalau kita buka head, ini ada filter. Begitu juga di cartridge ini, di bawahnya spon ini ada filternya juga. Nah, ini filter baru masuk ke head. Jadi head itu besarnya segini, tebalnya. Baru itu ada lubang-lubang nozzle, dan kalau dilihat pun tidak kelihatan ya, seperti itu pengetahuan dasar tentang cartridge. Di sini ada baut ya, rangkaian elektroniknya. Di dalamnya pun banyak sekali rangkaian yang ada di head ini, termasuk rangkaian nozzle-nya. Ini terdiri dari berapa lubang nozzle pun kita tidak tahu ya. Terus penjelasan yang lain yang bisa menambah gambaran, ini saya print out. Ini lubang nozzle ya, ini tinta ya. Ini menyemprotkan bumble tinta, nozzle-nya itu menyemprotkan bumble tinta. Kalau kita ngeprint, berarti nozzle-nya itu menyemprotkan bumble tinta kecil ke kertas dengan kecepatan tertentu ya. Itu satu nozzle ya. Terus untuk di dalam lubang nozzle atau di dalam head itu ada komponen heating element. Nah, ketika cartridge ini diperintah dari komputer ke board
Ya, gambarannya seperti itu, nggak usah kita bahas di dalamnya ada prosesor atau apa, nggak usah kita bahas. Dari komputer ke bot memerintahkan semua mekanik atau komponen yang ada di printer ini, termasuk memerintahkan cartridge ini untuk mencemprotkan bumble itu. Jadi ketika cartridge ini atau head ini atau nozzle ini menyemprotkan bumble tersebut, otomatis ada pergerakan dari lubang yang sangat kecil, katakan ini lubang kecil ya, pergerakan karena disemprotkan, ada dorong, ada daya dorong cartridge keluar, sehingga cartridge yang lain pun akan tersedot seperti itu ya, dengan kecepatan tertentu ya. Dari yang komponen yang ada di head ini ya, di situ ada nozzle, ada bumble jet nozzle, ada heater, dan ada apa namanya droplet dan lain-lain ya, yang memerintahkan, yang mendorong cartridge itu keluar ya, menyemprotkan, sehingga nozzle itu menyemprotkan bumble tinta ke arah kertas dengan kecepatan tertentu ya, dengan kecepatan tertentu, dengan lubang yang kecil-kecil. Satu lubang warna ini, katakan yang hitam ya, dengan lubang sepanjang ini, kita tidak tahu berapa nozzle atau berapa lubang yang ada di cartridge ini, dengan kecepatan tertentu yang tentunya super cepat ya, super cepat, sehingga akan menimbulkan reaksi vakum ya, menimbulkan reaksi menyedot tinta itu dari lubang, dari dari spon, dari tempat penampungan tinta atau cartridge kalau Epson, tersedot ke bawah oleh daya dorong nozzle itu sendiri ya. Itu pengetahuan umumnya ya, pengetahuan umumnya seperti itu. Sehingga kenapa kok bisa ada aliran dari tabung dari penampungan tinta spon ini ke head, ke nozzle. Cara kerjanya seperti itu. Maaf kalau bahasanya kurang dipahami ya, kita pakai bahasa yang umum aja ya. Selain faktor karena kerja komponen yang ada di head ini, di dalam mesin printer pun ada namanya ASF roller ya, seperti ini. Di sini terdiri dari yang sebagian ini yang kita bahas sistem pompa, ada yang menyebut sistem pompa, ada yang menyebut sistem vakum. Kalau kita buka seperti ini ya, kita buka dulu. Nah, kita buka seperti ini ya. Kalau ini kita perintah head clean, otomatis dia akan mutar. Nah, ketika proses head clean itu ke arah tertentu mutar, ini pun ikut berputar. Di dalamnya ini ya, di dalamnya ini terdiri dari semacam roll ya, pertama roll seperti ini. Nah, ini selangnya seperti ini. Jadi rollnya di sini muter ya, ini ada rollnya muter ya, muter dengan kecepatan tertentu ya, dengan kecepatan tertentu. Cartridge-nya di sini seperti ini ya, sehingga ketika posisi seperti ini, proses head clean ya, ini menimbulkan daya sedot ya, putaran tertentu menimbulkan daya sedot di sistem vakum ini ya. Ini di atasnya gini, sehingga yang ada di sini disedot oleh sistem vakum ini atau sistem pompa ini. Ada yang menyebut sistem pompa dengan putaran tertentu
Ya. Fungsi dari sistem vakum ini membantu cartridge untuk memompa atau menyedot cairan tinta yang ada di sini. Makanya teman-teman kalau diperhatikan ketika proses print itu kadang-kala dia berhenti sebentar di sebelah kanan, ada proses set gitu. Nah, itu menyedot, ya, sistem vakum ini membantu menyedot tinta yang ada di sini. Ya. Sistem vakum atau pompa ini terdapat dalam printer Canon, Epson maupun Brother. Untuk printer HP itu sebatas wiper yang membersihkan yang membersihkan permukaan head ini. Walaupun cuma sekedar wiper, dia juga menimbulkan daya sedot tinta yang ada di sini, walaupun nggak sekuat dengan sistem vakum ini atau sistem pompa ini yang dimiliki oleh printer Canon, Epson maupun HP. Ya, jadi bisa dipahami ya, tinta bisa keluar, ya, mengalir. Itu kenapa? Karena sistem yang sudah ada dibuat di head ini. Kedua, dibantu dengan sistem pompa ini atau sistem vakum ini. Nah, terus kita bahas sekarang aliran dari tabung infus ini, ya, tabung infus ini menuju ke cartridge. Itu secara otomatis tersedot atau bagaimana, ya, seperti ini, ya. Jadi ketika kita memasang infus atau modif printer seperti ini, maka, ya, pemasangan infus keni L sama karet itu harus benar-benar rapat. Kalau tidak rapat, maka yang terjadi adalah ngangin, ya, ngangin. Karena ini sistem head ini maupun vakum ini tidak mampu untuk menyedot kebocoran, tidak mampu menyedot tinta yang ada di selang ini apabila terjadi kebocoran, baik di lubang keni karet ini maupun di tabung ini. Biasanya terjadi untuk tabung yang baru, di lubangnya tidak diperiksa, masih ada bekas cetakan pabrik yang menghalangi aliran dari tabung ke selang. Nah, ini terjadi juga buat di printer ini. Jadi printer ini diinfus, tapi sama pemasang infusnya dibuka tutupnya. Jadi sama pemasang infusnya nggak tahu toko komputer atau apa yang infus pertama ini dibuka, sehingga kalau dibuka ini nggak rapat, ya. Nah, mengembalikannya nggak rapat, maka di sini akan ada kebocoran kecil, mungkin ada kebocoran kecil yang menyebabkan tinta itu ngangin, yang seharusnya seiring proses print, ya, ini head ini dorong tinta ke mulut head atau ke mulut nozzle, ya, yang mendorong keluar, otomatis tinta pun ikut tersedot masuk ke sini, ya. Nah, kalau ini ada kebocoran, maka tinta yang ada di tabung ini tidak akan tersedot dengan sempurna, atau ini sistem yang ada di head ini tidak mampu menyedot tinta yang ada di sini. Cuma yang tersedot yang ada di dalam ini, yang lama kelamaan suplai tinta dari sistem infus ke cartridge ini tidak stabil atau tidak normal, sehingga hasilnya pun tidak maksimal, ya, seperti itu, ya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika infus, jangan sekali-sekali buka topinya ini, topi cartridge ini saya rapatin super rapat. Nah,
kalau saya ngerapetin ngembalikannya tidak rapat, maka tinta ini akan turun ya, tinta ini akan turun, makanya harus benar-benar rapat ya, sebab terjadi kebocoran angin karena antara kening L sama karet tidak rapat. Jadi seperti itu ya jawabannya. Jadi kalau posisi headnya itu normal ya, posisi headnya normal, terus sistem infusnya itu rapat, tidak ngangin, otomatis suplai dari tabung infus ini akan otomatis mengalir ke dalam sini ya, seiring cairan tinta yang ada di sini didorong keluar, otomatis sini pun akan menimbulkan daya hisap tinta yang ada di selang atau di tabung ini masuk ke cartridge ya, dibantu dengan sistem vakum ini. Kalau teman-teman memakai printer, kadang-kadang diperhatikan, kadang-kadang dia berhenti di sebelah kanan sebentar ya, di situ ada sistem vakum atau sistem pompa yang secara tidak langsung, walaupun bersifat ringan, beda dengan head clean, dia menyedot tinta yang ada di head ini, membantu ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya otomatis tersedot oleh cartridge ini. Yang saya jelaskan, di dalam head ini ada sistem yang macam-macam, ada head element, ada ink drop, droplet maupun nozzle dan lain-lain ya. Jadi jawabannya seperti itu. Seandainya tidak otomatis masuk ke sini, berarti dia ngangin karena pasang infusnya tidak rapat. Seperti itu jawabannya, semoga bisa dipahami ya. Jawaban saya sederhana ini semoga menjadi gambaran saja ya, karena jawaban bukan jawaban secara teknis yang detail ya. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman atau Mas yang nanya ini, Mas Riki Ananda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.